Film akan dimulai ketika seorang pria tua bernama Scott saat itu sedang berada di sebuah kota, yaitu Virginia. Saat itu ia sedang mencari kabar dari putrinya yang sedang berlibur di daerah itu. Ia pun mengunjungi salah satu kantor polisi untuk meminta bantuan agar mereka menemukan putrinya. Karena menurutnya biasanya setiap akhir pekan putrinya selalu mengabarinya. Namun entah apa yang terjadi, sudah 6 pekan berlalu, putrinya belum juga mengabarinya. Dan ia juga mendapat kabar terakhir dari kota di mana ia melapor saat itu. Sedangkan menurut sang serif saat itu adalah hal yang wajar. Karena mereka hanya berlibur dan bisa saja mereka pergi dari sana tanpa ia ketahui. Namun karena Scott bersikeras untuk mencari putrinya, ia pun diminta untuk membuatkan laporan kehilangan terlebih dahulu. Setelah dari kantor polisi, ia pun mengunjungi salah satu hotel untuk mencari informasi tentang putrinya. Namun, seorang wanita resepsionis menjelaskan jika semua tamu yang menginap di sana melakukan check out secara otomatis, sehingga ia tidak pernah melihat mereka pergi dari sana. Namun Scott meminta jika wanita itu menemukan mereka agar segera mengabarinya. Tanpa putus asa, ia juga terus mencoba beberapa kali menghubungi ponsel milik putrinya. Namun, lagi-lagi ponselnya hanya terhubung ke pesan suara. Setelah dari hotel, ia pun mencarinya ke suatu tempat di bar. Dan di tempat ini ia menemukan sebuah petunjuk dari seseorang yang ada di sana, yang menjelaskan jika ia pernah melihat. Namun, jika mereka tersesat, sebaiknya Scott menyerah dan pulang saja. Karena menurut pria ini, Scott tidak akan pernah menemukan putrinya lagi. Karena alam di luar sana akan menyantap apa saja yang mereka santap, sampai ke tulang-tulang. Wow, ngeri sekali. Tentu hal itu tidak menyurutkan niat Scott untuk tetap mencari putri semata wayangnya. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Inilah dia. Kisah dimulai dengan sekelompok remaja yang saat itu sedang berlibur dan mendaki gunung. Dan keenam remaja ini bernama Jennifer, putri Scott, Darius, pacarnya Jennifer, Adam, temannya, Bella, pacarnya Adam, Louis dan Gary, sepasang gay yang juga temannya. Saat itu, dalam perjalanan mereka mengalami pecah ban. Namun, saat akan memperbaiki, terlihat dari semak-semak tanpa mereka sadari, seseorang telah mengamati pergerakan mereka. Saat itu, sampailah mereka ke sebuah hotel dan berencana menginap 2 malam untuk mempersiapkan segala sesuatu saat mendaki ke gunung. Dan di saat itu juga wanita resepsionis ini mengingatkan Jennifer agar ketika mereka mendaki, jangan sekali-sekali keluar dari jalur yang sudah ditandai. Karena menurutnya tanah di sana tidak mengenal ampun. Unforgiving. Lalu saat di malam hari, di sebuah bar, pria yang kita lihat di awal film itu muncul lagi. Kita sebut saja namanya Teddy. Saat itu ia menanyakan tujuan mereka ke sana. Ketika ia mengetahui jika mereka akan mengunjungi jalur Appalachian, ia pun mengingatkan mereka jika di atas sana sangat berbahaya. Jadi, jika mereka membutuhkan bantuan agar mereka segera menghubunginya. Namun, saat itu mereka menolak bantuan itu karena mereka hanya menganggap jika pria ini hanyalah salah satu calo yang mencari keuntungan atau semacamnya dari para turis yang berkunjung ke sana. Namun, pria ini juga tetap menawarkan bantuan jika mereka membutuhkannya suatu saat nanti. Dan ia juga mengingatkan mereka agar mereka sopan dan berperilaku baik di tempat itu. Saat ingin pergi dari bar itu, mereka menemukan seseorang yang saat itu sedang memeriksa isi dalam mobil mereka. Sehingga saat itu Adam pun mengusir, memaki, bahkan melempar pria yang ada di sana agar menjauh dari mobil mereka. Saat itu juga Jennifer meminta Adam untuk bertindak lebih sopan sedikit karena daerah itu bukan daerah tempat mereka. Saat tengah malam dari hotel, Jennifer menghubungi ayahnya yang saat itu hanya tersambung ke pesan suara dan ia mengabarkan jika mereka akan tetap mendaki di jalur Appalachian. Keesokan harinya, saat Jennifer sedang lari pagi, ia bertemu dengan seorang wanita penjual aksesoris di daerah itu. Dan ia juga bertemu dengan seorang bocah perempuan bernama Ruthie. Yang saat disapa, ia pun bersembunyi. Artinya, gadis itu benar-benar pemalu. Saat membeli satu aksesorisnya, ia pun pergi dari sana.
tibalah saatnya mereka akan memulai petualangannya mendaki gunung yang mereka rencanakan. Saat dalam perjalanan, tampaknya mereka sangat menikmati keindahan alam yang ada di sana. Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di atas gunung dan sangat menikmati keindahan alam dari sana. Namun saat itu dalam perjalanan, Darwish berencana akan keluar dari jalur sebentar dengan harapan menemukan tempat-tempat indah yang lainnya. Namun Jane menyarankan agar mereka tetap di jalur karena ia mengingatkan pesan dari resepsionis hotel tempat mereka menginap. Lagi-lagi Darwish pun merayu Jane agar menyetujui keinginannya untuk keluar jalur. Siapa tahu nemuin air terjun dan keindahan alam lainnya, sehingga Jane pun menyetujuinya. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba Mila terjatuh, sehingga Adam menanyakan berapa jauh lagi ia akan keluar jalur. Darwish pun berjanji hanya tinggal sedikit lagi. Mau tak mau, mereka pun mengikutinya, walaupun mereka merasa sudah 4 jam berjalan, namun tidak menemukan apa-apa. Namun saat itu, Darwish meminta teman-temannya untuk kembali ke jalur awal. Dan tiba-tiba saat itu sebatang pohon datang dari atas menuju ke arah mereka, sehingga mereka pun segera menyelamatkan diri. Namun dari kejadian ini, mereka harus kehilangan Gray yang tewas tertimpa batang pohon itu. Sehingga Louis dan Adam pun menyalahkan Darwish saat itu. Karena sinyal ponsel di sana nihil, mereka pun berencana untuk mencari bantuan dan memberi tanda pada pohon itu. Lalu saat malam hari dengan kondisi hujan, Louis saat itu benar-benar muak dengan mereka yang terus berjalan tanpa arah dan tak ada yang mengakui jika mereka sebenarnya telah tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Namun mereka mencoba untuk menenangkan Louis dan berencana akan berkemah di tempat itu malam itu. Lalu saat tengah malam, Jane pun terbangun dan merasa jika mereka telah diawasi oleh seseorang. Di keesokan harinya, mereka pun menyadari jika Mila menghilang dari tenda mereka. Dan saat mereka akan mencarinya, tiba-tiba Adam menyadari jika mereka sedang berkemah di kuburan malam itu. Dan Darius juga menemukan sebuah bangunan tua yang memiliki tulisan dari Deklarasi Ikrar Kaum Fundamental Amerika yang lari ke gunung pada tahun 1859 yang lalu. Namun hal itu tidak dipedulikan Adam, sehingga saat itu mereka baru menyadari jika mereka semua telah kehilangan ponsel. Dan Jane pun menceritakan pada mereka jika ia merasa tadi malam ada seseorang yang telah mengawasi mereka. What? Ketika mereka sedang fokus mencari Mila, tiba-tiba Jane dikejutkan ketika ia bertemu dengan gadis kecil yang bernama Ruthie yang ia temui waktu di kota sedang berada di sana. Sehingga Adam pun mengejarnya untuk mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Namun saat mengejar, Adam pun terjatuh dan kakinya tersangkut ikatan rantai yang menariknya ke sebuah lubang. What the hell is this? Adam! Jane pun berencana akan meninggalkannya di sana dan mencari bantuan karena melihat seekor ular berada di lubang itu. Darius saat itu bersikeras untuk menolong Adam daripada pergi mencari bantuan karena ia merasa tidak punya petunjuk untuk keluar dari sana. Ketika mereka terus berjalan, mereka pun menemukan sebuah gubuk kosong yang berisi begitu banyak ponsel dan barang-barang perlengkapan gunung. Namun saat itu mereka melihat 2 orang bertopeng yang sedang membawa Adam yang terikat. Sehingga saat itu Darius datang menghampiri mereka dengan kampak di tangannya. Dan saat ditanyai, ternyata kedua orang bertopeng ini menggunakan bahasa asing yang mereka tidak mengerti. Sehingga mereka berpikir jika kedua orang ini telah membunuh temannya Mila. Tiba-tiba
Sialnya saat itu salah satu dari orang bertopeng itu kabur dan Mila juga muncul di sana dan menjelaskan jika ia sebenarnya pergi pipis sebentar ke hutan. Namun melihat kedua orang ini, ia pun bersembunyi. Dan saat itulah Jen merasa bersalah karena mereka telah membunuh orang tanpa sebab. Mendengar hal itu, Adam pun murka karena ia tidak terima telah diseret seperti binatang. Ketika meninggalkan mayat itu, mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Saat itu Darius pun terkena jebakan lagi sehingga ia mengalami luka ringan di bagian dadanya. Dan Adam pun semakin meyakini jika orang yang ia bunuh bukanlah orang baik. Namun saat tengah berjalan, tiba-tiba Louis diculik oleh seseorang yang menyamar sebagai pohon. Sehingga ketika mereka menyadari jika mereka telah dikepung, Adam pun lari dan meninggalkan pacarnya Mila. No, it's fucking them! We have to go right now! We have to go! Saat itu ketika Mila berusaha mengejar Adam, tiba-tiba ketika Adam kembali, ia tidak menyangka jika Mila pacarnya telah terjebak oleh ranjau jebakan hewan. Ia pun berjanji akan mencarikan bantuan. Namun ketika ia pergi, pria bertopeng itu muncul dan mengakhiri nyawa Mila. Namun saat Adam terus berlari, ia pun berhasil ditangkap oleh komplotan manusia bertopeng itu. Sementara Darius dan Jen pun berhasil menjauh, namun yang tak terduga adalah ketika mereka berupaya untuk bersembunyi, tiba-tiba singkat cerita, saat di rumah Jen, pagi itu ayahnya berupaya untuk menghubunginya. Namun, lagi-lagi ponselnya hanya menerima pesan suara. Sedangkan saat itu kondisi Jen sedang ditawan di sebuah ruangan bawah tanah. Ketika ia berteriak, seorang wanita menghampirinya. Yah, itu adalah wanita penjual aksesoris yang ia temui di kota beberapa waktu lalu. Namun, saat itu wanita tersebut tidak mau menolongnya. Beberapa waktu kemudian, setelah memberi makan dan minum, ia pun dipersilahkan untuk naik ke atas. Dan saat itu ia melihat ternyata pelaku dari manusia bertopeng itu adalah wanita yang ia temui di kota beberapa waktu lalu. Wanita itu pun membawa mereka menuju perkampungan dengan kepala ditutup. Saat di perkampungan itu, mereka juga baru menyadari jika mereka telah ditangkap dan disekap oleh sekelompok suku fundamental Amerika. Yang mana suku ini adalah penduduk asli di daerah gunung tersebut. Di tempat ini, mereka juga dihadapkan ke hadapan sang kepala suku untuk diadili atas pembunuhan. Jelas saat itu mereka keberatan dan merasa tidak memiliki kesalahan apapun. Sang kepala suku pun meminta orangnya untuk memberikan kesaksian, di mana orang yang dimaki Adam malam itu adalah pria ini, dan menganggap jika Adam telah menghina suku mereka. Lalu pria bernama Morgan juga bersaksi jika saat itu mereka menemukan Adam terjebak di lubang jebakan rusa milik mereka. Namun saat itu pria asing itu atau Adam berada di sana sehingga mereka akan membawanya untuk turun ke gunung. Karena pingsan, maka mereka mengikatnya di sebatang pohon. Namun saat itu ketiga rekannya menghampiri dan mengancam. Morgan berusaha untuk menjelaskan, namun karena ia tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga saat itu tiba-tiba Adam sadar dan membunuh saudaranya bernama Samuel. Kejadian itu yang mereka alami tadi. Mendengar itu, Jen pun meminta maaf dan menjelaskan jika ini semua salah paham. Namun karena kepala suku tak mau berlarut dalam perdebatan, sang kepala suku pun meminta pengakuan Jen apakah benar jika Adam membunuh Samuel. Saat itu Jen berusaha berbohong, namun kepala suku meminta kesaksian dari gadis kecil bernama Ruthie. Sehingga Adam pun diputuskan hukuman mati. Tentu ia tidak terima dan menyandra Ruthie. Namun yang terjadi adalah sedangkan Darius, Jen, dan Louis akan dikurung dalam kegelapan abadi karena mereka dianggap berbohong di pengadilan. Hari eksekusi pun tiba. Adam akan dieksekusi saat itu. Jen berusaha untuk menawar Adam dengan uang, namun hasilnya nihil
karena kepala suku tidak butuh uang, karena masyarakatnya bisa hidup tanpa uang dengan sumber makanan yang ada di alam. Sehingga Adam pun dihukum sesuai dengan apa yang ia perbuat di hadapan mereka. Sementara saat mereka akan dikurung di sebuah terowongan gelap, saat itu Louis yang ketakutan pun berusaha untuk kabur. Namun, sebelum ia dimasukkan ke dalam ruangan itu, matanya pun ditusuk dengan besi panas. Dan ketika giliran Darius, saat itu Jane mencoba melakukan negosiasi kembali agar mereka tetap membiarkan Darius hidup. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Darius dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, di mana Darius dapat merancang rumah, lingkungan, dan komunitas untuk menjadi swasembada yang berkelanjutan. Ketika mendengar itu, salah satu dari mereka pun tertarik dan bertanya kelebihan apa yang Jane miliki. Ya, tentu Jane masih muda, cantik, tidak mengidap penyakit apapun dari keluarga. Ia bisa melahirkan anak-anak hebat, sehingga ia mengobrolkan dirinya apabila ada lelaki yang membutuhkan seorang istri. Mendengar hal itu, mereka pun setuju dan mengingatkan agar mereka tidak berkhianat ataupun bertindak macam-macam. Jika hal itu terjadi, maka dipastikan tidak ada kata ampun lagi bagi mereka. Setelah selesai menyaksikan pembakaran mayat Adam, Darius pun dihampiri dua orang yang mengajaknya untuk bersenang-senang. Sementara Jane diajak wanita ini ke sebuah tempat di mana sang kepala suku menunggu. Yang artinya malam inilah malam pertama untuk Jane melayani sang kepala suku untuk bermantap-mantap. Singkat cerita, keesokan harinya dari kota Virginia, tampaknya Scott, ayah Jane, masih terus berusaha mencari Jane. Ia pun bertemu wanita resepsionis tempat di mana Jane pernah menginap bersama kelima temannya. Di tempat ini, wanita ini juga menjelaskan awal mula kisah tentang sekelompok suku fundamental Amerika yang berada di gunung. Dan ia juga menjelaskan, bagi siapapun yang naik ke atas gunung, ia tidak akan pernah bisa kembali dengan selamat, baik hidup atau mati. Mendengar hal itu, Scott pun masih merasa tidak terima jika putrinya benar-benar masih berada di sana, dan ia hanya berterima kasih pada wanita ini dan akan melanjutkan rencananya untuk naik ke atas gunung. Saat ingin kembali ke penginapan, tiba-tiba Scott dihadang dan digebukin oleh pria ini agar ia membatalkan niatnya untuk naik ke atas gunung. Saat itu, kebetulan mobil polisi lewat dari sana, namun tampaknya sang sheriff mengabaikan kejadian itu. Lalu di keesokan harinya, wanita ini mencoba untuk mencegah niat Scott. Namun, karena ia tetap bersikeras akan mendaki gunung itu, ia pun menawarkan Scott bantuan. Sehingga ia pun membawanya menemui seorang pria yang juga keponakannya, seorang pemburu bernama Ed, agar membantu Scott untuk mencari putrinya di atas gunung. Singkat cerita, mereka pun mulai menuju ke atas gunung. Beruntung, saat itu Ed menyadari jika jebakan ada di sana. Saat mereka meneruskan perjalanan, tiba-tiba Cooper, temannya, terkena jebakan. Mereka pun berusaha untuk menolongnya. Namun, lagi-lagi saat itu tanpa disengaja kaki Ed menyentuh jebakan kedua. Sehingga yang terjadi, sekarang Scott sendiri lagi. Tanpa putus asa, ia pun meneruskan kembali perjalanannya mengikuti petunjuk yang sudah direncanakan Ed. Saat malam hari, akhirnya Scott pun berhasil mencapai tempat di mana para suku fundamen itu berada. Belum sempat akan masuk ke tempat itu, ia pun ditemukan dua orang penjaga yang ada di sana, sehingga ia pun diseret masuk ke dalam. Namun, yang tak terduga adalah salah satu dari pria yang menangkapnya itu ternyata Darius, pacarnya Jane. Saat itu, ia pun dikerumuni semua masyarakat suku secara melingkar. Malam itu, Jane pun memanah ayahnya sendiri. Sehingga saat kepala suku datang, ketika ia mengetahui jika itu ayahnya, maka malam itu tanpa adanya pengadilan, ia pun memutuskan akan menghukum pria itu dengan kegelapan di esok hari.
sentences darkness to be carried out. Namun, saat tengah malam, setelah Jen selesai melayani kepala suku, ia pun membebaskan ayahnya dan segera melarikan diri. Saat itu Darius mengetahui jika mereka akan melarikan diri, sehingga Jen pun mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Darius pun menolak dan akan membiarkan mereka pergi dari sana, sementara ia akan menghalangi siapapun yang mengejar mereka. Tak hanya Darius, mereka pun ditemukan oleh gadis kecil ini. Saat itu, Jen pun meminta bantuannya untuk memberitahu jalan keluar dari sana. Gadis kecil ini pun membawa mereka ke gua kegelapan, karena hanya dari situlah jalan aman satu-satunya. Di tempat ini, ia menemukan begitu banyak orang yang sudah mereka tangkap. Bahkan, ia bertemu dengan temannya, Louis. Namun, demi memperlancar operasi pelariannya, ia pun terpaksa membunuh Louis untuk mengakhiri penderitaannya. Saat di luar, mereka pun masih dikejar oleh sekelompok suku Fundamen. Namun, beruntung mereka mampu membereskannya semua. Dan saat dalam pelarian juga, mereka bertemu sekelompok pria ini lagi. Ia menjelaskan jika ia sengaja memukul Scott malam itu hanya untuk mencegahnya agar ia tidak naik ke atas gunung. Karena baginya itu sangat berbahaya. Namun seketika itu para suku Fundamen pun mulai menyerang mereka, sehingga mereka pun berhasil melarikan diri dengan mobil. Singkat cerita, akhirnya Scott dan Jen pun selamat saat itu. Scott melanjutkan proyeknya untuk membangun sebuah rumah. Namun, saat Jen kembali ke rumah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran kepala suku yang mengaku sebagai tetangga baru mereka. Saat itu, ia sempat berpikir untuk menghabisinya, walaupun ia dalam keadaan hamil. Namun, jika ia melakukannya di sana, maka nyawa ibu dan kedua adiknya terancam. Sehingga ia pun mengikuti keinginan pria ini agar Jen mau kembali ke gunung. Namun yang terjadi adalah dan dari sini film pun selesai. Oke guys, begitulah kisahnya. Nah, buat kita ada pesan yang bisa kita ambil. Dimana saat kita melakukan kunjungan dimanapun tempatnya, sebaiknya kita harus mengikuti setiap peraturan yang ada di tempat itu. Dan ingat, jaga sopan santun jika kita ingin selamat. Saya Bang El dan seluruh alam semesta mohon pamit undur diri. Terima kasih.